Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man watha. Faya ibadullah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Anak-anakku yang berbahagia dan ayah bunda yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita yang masih diberikan kesempatan untuk hidup sampai pada detik ini, guna memaksimalkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga menambah bekal-bekal ibadah kita, yang dimana bekal-bekal ini yang akan kita bawakan untuk menghadap Rabb kita di akhirat kelak. Alhamdulillah juga kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih diberikan kesempatan untuk bisa menghadiri ibadah di bulan suci Ramadan pada tahun ini, yang dimana banyak sekali peluang untuk kita untuk memaksimalkan, untuk mendapatkan kemuliaan-kemuliaan yang dijanjikan oleh Allah dalam khususnya di bulan Ramadan ini. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada seluruh umatnya untuk melaksanakan suatu ibadah puasa itu, yang dimana diturunkan beserta ayatnya, ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saya wajibkan atas kalian untuk melaksanakan puasa sebulan berlangsung, yang dimana puasa ini dinamakan dengan Ramadan. Dinamakan Ramadan bukan hanya sekedar untuk menunjukkan waktu itu saja, melainkan makna lainnya akan saya hapuskan segala dosa-dosa kalian yang bertobat kepadaku dan mau kembali kepadaku, kata Allah. Dengan kata seperti itu, para ulama pun menyimpulkan bahwasanya bahasa Ramadan ini diambil yang artinya panas yang sangat mencengkam, panas yang sangat terik, sehingga mampu membakar apa yang ada di sekitarnya, sehingga menjadi abu, dan abu pun berterbangan sehingga bersilah tempat tersebut. Makanya dinamakan Ramadan. Akhirnya dalam bahasa Arabnya itu ditambahkan huruf alif dan nun. Nah, kalau dalam bahasa Arab, dalam ilmu nahwu, sibugoh mubalaghah namanya, yang dimaknai di sini para ulama menyimpulkan bahwasanya Allah akan menghapuskan segala dosa-dosa hambanya tanpa terkecuali. Kemudian perkataan ini bukan hanya sekedar perkataan biasa yang diucapkan oleh para ulama tersebut, melainkan ada turunan hadis yang mereka ikuti, yaitu Rasulullah mengucapkan, man shoma ramadana imanan wahtisaban, barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan, keyakinan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa hal-hal yang lain, dia melakukan amal ibadah ini, berpuasa ini hanya untuk Allah, wahtisaban, dan mengharapkan pahala dari Allah. Jadi kita juga dianjurkan untuk mengharapkan pahala, bukan hanya sekedar beribadah pada Allah, tapi kita juga dianjurkan untuk wahtisaban, memohon pahala pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mengapa demikian? Karena Allah mengatakan segala amal ibadah yang dilakukan oleh umatku, yang dilakukan oleh hambaku, itu kembali kepadanya untuk diri mereka sendiri, kecuali bulan puasa ini. Mereka lakukan bulan puasa ini hanya untukku, maka aku sendiri yang akan membalas segala perbuatan mereka. Nah, maka khusus di bulan Ramadan ini Allah sendiri yang akan memberikan balasan atas perbuatan-perbuatan kebaikan kita selama bulan Ramadan ini. Kemudian sambungan ayatnya, Ghufiralakum ma taqaddama min zambi. Nah, jadi Allah juga akan menghapuskan segala dosa-dosa kita selama apa yang kita perbuat selama ini. Jika kita mau bertobat, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kembali ke jalan Allah dengan baik dan benar. Kemudian anak-anakku dan juga para ayah dan bunda, untuk memaksimalkan ibadah kita di bulan suci ini, ya, banyak hal-hal yang dicontohkan oleh Rasulullah kepada kita yang bisa kita lakukan untuk memaksimalkan ibadah-ibadah kita, kesempatan kita di tahun ini, yaitu khususnya di bulan Ramadan ini.
Ya, Rasulullah itu ketika berpuasa, beliau itu melakukan sahur. Ya, ini disunahkan kita untuk melakukan sahur di akhir-akhir waktu. Ya, jadi di dekat imsak itu Rasulullah itu melakukan sahur di waktu-waktu itu. Ya. Nah, ini disunahkan kita melakukan sahur di dekat imsak, di dekat waktu-waktu imsak, di akhir-akhir sahur. Nah, bukan malah di pertengahan hari atau bahkan setelah isya kita mungkin sahur. Nah, malah yang disunahkan Rasulullah ini ya di akhir-akhir waktu. Kemudian begitu juga sunnah yang lainnya, Rasulullah ketika berbuka puasa, Rasulullah itu menyegerakan berbuka puasa. Jadi begitu azan dikumandangkan, begitu mulainya berbuka puasa, beliau langsung menyegerakan untuk berbuka puasa. Ya, jangan sampai diri kita mungkin menganggap saya masih menahan haus, belum haus sih, masih bisa tahanlah setengah atau 1 jam lagi untuk mungkin pahalanya lebih banyak daripada yang lain. Tidak, ya. Jadi yang disunahkan Rasulullah itu ketika tiba waktu berbuka puasa, maka kita menyegerakan berbuka itu. Kemudian juga sunnah yang lainnya yaitu memperbanyak doa di dekat-dekat berbuka puasa. Jadi di akhir-akhir waktu puasa itu kita disunahkan untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta hajat-hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada sunnah yang lain juga untuk memperbanyak amal ibadah, amal soleh kita. Ya, salah satunya contoh itu bersedekah. Bisa kita memperbanyak sedekah-sedekah kita, membagikan buka puasa untuk orang-orang yang membutuhkan dan lain sebagainya. Ya, yang dimana kita ketahui bahwasanya pahala di bulan Ramadan ini beda halnya dengan pahala yang kita dapatkan di bulan-bulan lainnya. Ya, satu amalan yang sama kita lakukan, tetapi kalau di waktunya berbeda, di waktu Ramadan ini itu peluang pahala kita itu lebih banyak. Ya, seperti kita ketahui, kalau kita membaca Al-Quran, satu hurufnya saja diberikan 10 kebaikan di bulan lain. Tapi kalau dalam bulan Ramadan ini kita melaksanakan, kita mengaji, membaca satu ayat saja dari Al-Quran, itu bisa berpeluang untuk kita mendapatkan 10 kali lipat lagi. Jadi 10 kebaikan dikali 10 lagi mendapatkan 100 kebaikan dalam satu hurufnya. Coba kita bayangkan apabila kita membaca setengah halaman, 1 lembar, 2 lembar, bahkan sampai 1 juz setiap harinya, berapa pahala, berapa kebaikan yang kita dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita memperbanyak amal-amal soleh kita di dalam bulan suci Ramadan ini, karena kita belum tentu tahu apakah kita akan bertemu lagi di bulan suci Ramadan berikutnya, ataukah ini merupakan bulan suci Ramadan terakhir untuk kita. Maka dari itu adalah ketentuan dari Allah yang kita tahu kita masih diberikan kesempatan hidup sampai pada hari ini, Ramadan ini, maka kita maksimalkan segala aktivitas ibadah kita di bulan suci ini. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kultum kali ini. Semoga apa yang kita dengarkan bisa bermanfaat bagi kita, mencerahkan pandangan kita untuk mengamalkan segala sunnah-sunnah yang diperintahkan Rasulullah untuk memaksimalkan ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Aku qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.